Siapa yang nggak tergoda sama aroma mie instan yang baru matang? Baik itu di tengah malam yang dingin atau saat tanggal tua melanda, mie instan selalu punya tempat di hati kita. Tapi, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana ribuan blok mie yang presisi ini bisa diproduksi dalam waktu singkat? Yuk, kita intip proses pembuatannya. Perjalanan dimulai dari bahan baku utama, tepung terigu berkualitas tinggi. Di sini, tepung nggak cuma sendirian, ia akan bertemu dengan air alkali, garam, dan beberapa bahan rahasia yang membuat tekstur mie tetap kokoh tapi lembut. Mesin pengaduk raksasa ini mencampur semua bahan sampai membentuk adonan yang terlihat seperti butiran-butiran pasir kasar. Kenapa nggak langsung kalis seperti roti? Karena kuncinya ada pada tekanan mesin di tahap selanjutnya. Lihat ini, adonan kasar tadi kemudian masuk ke dalam rangkaian roller baja yang sangat berat. Adonan ditekan berkali-kali sampai menjadi lembaran tipis yang halus. Proses penekanan ini penting banget untuk membangun struktur gluten, supaya mie nggak gampang putus saat dimasak. Setelah pipih, lembaran ini masuk ke mesin pemotong, atau sliter. Dalam sekejap, lembaran berubah jadi ribuan helai benang mie. Tapi, kok bisa keriting? Rahasianya ada pada perbedaan kecepatan sabuk berjalan di bawahnya. Karena ada hambatan, mie otomatis melipat-lipat dan membentuk gelombang ikonik yang kita kenal. Sekarang, mie yang masih mentah ini harus melewati terowongan uap panas bersuhu di atas 100 derajat Celcius. Proses pengukusan ini secara teknis disebut gelatinisasi. Di tahap inilah mie sebenarnya matang secara dasar. Kalau kalian perhatikan, setelah keluar dari ruang uap, tekstur mie berubah dari yang tadinya pucat dan rapuh menjadi lebih kenyal dan berwarna sedikit transparan. Harum gandumnya mulai tercium kuat di area ini. Nah, ini adalah bagian paling krusial untuk membuat mie instan tahan lama tanpa bahan pengawet berlebihan. Penggorengan cepat atau flash frying. Mie dipotong sesuai ukuran porsi, masuk ke dalam mangkuk cetakan, lalu dicelupkan ke minyak panas selama kurang lebih 100 detik. Proses ini menguapkan kadar air di dalam mie hingga tersisa kurang dari 5%. Hasilnya, mie jadi kering, punya pori-pori kecil agar cepat menyerap air panas, dan tentu saja awet hingga berbulan-bulan. Setelah keluar dari minyak, mie harus segera didinginkan dengan kipas raksasa agar suhunya stabil sebelum masuk ke bungkus. Inilah tahap di mana semuanya bersatu. Mesin sensor yang sangat cepat akan menjatuhkan bumbu, minyak, dan pelengkap tepat di atas blok mie yang sedang berjalan. Kecepatannya luar biasa, bisa ratusan bungkus per menit. Mesin pengemas kemudian membungkusnya dengan plastik khusus yang kedap udara. Setiap bungkus melewati metal detektor dan timbangan digital otomatis. Kalau ada yang beratnya kurang 1 gram saja, atau ada anomali, mesin akan menendangnya keluar dari barisan secara otomatis. Kualitas benar-benar dijaga ketat di sini. Dari gandum di ladang sampai ke mangkuk kalian, ternyata prosesnya melibatkan teknologi yang sangat detail dan higienis ya. Sekarang, kalian jadi tahu kan kenapa mie instan selalu punya tekstur dan rasa yang konsisten? Kira-kira, kalian tim masak mie instan yang mie-nya lembek atau yang masih agak keras, al dente nih? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan info menarik seputar dunia industri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.